Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1131. Dalam preview dipertanyakan tentang apa yang akan dilakukan Luffy dalam pertemuannya dengan Pangeran Loki. Ada indikasi bahwa Luffy melakukan hal besar di tempat itu, jadi chapter terbaru ini menampilkan kembali kelanjutan kisah dari pertemuan Luffy dengan Loki, serta memperlihatkan berbagai hal menarik lainnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang bertanya kepada Loki mengapa sang raksasa itu ingin menghancurkan dunia. Loki pun menjawab bahwa itu adalah takdir yang harus dia penuhi. Kemudian sang pangeran itu balas bertanya mengapa Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Luffy pun bilang karena dia ingin menjadi orang paling bebas di lautan. Loki merasa perkataan Luffy cukup menarik karena biasanya orang ingin menjadi raja dengan tujuan untuk menguasai, bukan untuk menjadi bebas. Setelah itu, mereka juga berbicara tentang Dewa Matahari, sebab sebelumnya Loki telah mengaku bahwa dia adalah sang dewa tersebut. Luffy pun bilang, sepertinya Dewa Matahari di Elbaf ada banyak, karena baru-baru ini dia melarikan diri dari salah satunya. Maksud dari Luffy tentu merujuk kepada Rod, karena Rod juga mengaku sebagai Dewa Matahari. Loki pun merespon dengan berkata bahwa Rod itu Dewa Matahari palsu, karena yang asli hanyalah Dewa Matahari Loki. Luffy lalu teringat di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu, Brogy sempat bilang kepada Luffy bahwa Luffy terlihat sangat mirip dengan Dewa Matahari. Loki yang mendengar itu pun penasaran akan hal ini, tapi dia belum bisa melihat Luffy sebab matanya masih ditutup perba. Usai berbincang beberapa saat, Loki sudah bisa sedikit mengenal sikap dan sifat Luffy. Dia pun berniat untuk memanfaatkan kepolosan Luffy demi tujuan tertentu. Dalam cerita mitologi Nordik, Dewa Loki dikenal sebagai dewa penipu. Karakter Loki di One Piece yang terinspirasi dewa dalam mitologi itu kemungkinan besar juga penuh dengan tipu daya, maka dia mencoba memprovokasi dan memanipulasi Luffy agar mau membuka rantai yang membelenggunya. Awalnya Luffy tentu menolak karena si topi jerami itu tahu bahwa Loki pasti dirantai karena ada alasan yang kuat. Namun disinilah kecerdikan Loki mulai bermain. Dia bilang Luffy mungkin takut kepadanya karena Luffy sudah bisa merasakan kekuatan Loki yang sangat besar. Jadi menurut Loki, karena Luffy ketakutan, dia tidak bisa membuka rantai tersebut. Mendengar itu pun membuat Luffy langsung kesal dan dia terpancing karena dia tidak suka dianggap takut. Memang Luffy dapat merasakan Loki memiliki kekuatan yang besar, tapi Luffy sama sekali tidak takut kepadanya. Apalagi sekarang kekuatan Luffy telah semakin meningkat sehingga tak ada alasan baginya untuk merasa takut. Setelah memprovokasi Luffy lebih dalam, akhirnya dengan kesal Luffy pun mulai membuka rantai yang ada di tubuh Loki. Semua berjalan sesuai dengan keinginan sang pangeran itu. Ketika rantai Loki terlepas, dia pun segera berdiri dari sana dan membuka perban yang menutup matanya itu. Pada saat itu juga terjadi guncangan hebat akibat pancaran dari kekuatan milik Loki. Pohon Yggdrasil yang sangat besar pun sedikit terguncang karena kekuatan dari Loki, dan sang pangeran itu tertawa dengan suara yang sangat keras sehingga bergema ke seluruh penjuru Elbaf. Tak heran sebelumnya, untuk menahan Loki yang hendak meloloskan diri, dibutuhkan semua prajurit yang ada di Pulau Elbaf, karena dia memang memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa, sehingga amukannya harus ditahan dengan kekuatan yang sangat besar. Suara tawa yang menggelegar, aura yang menakutkan, dan pancaran kekuatan yang menghasilkan guncangan dari Loki menarik perhatian dari para kru bajak laut topi jerami yang telah selesai menyeberangi jembatan. Mereka sudah sampai di lapisan kedua dari pohon Yggdrasil, di mana ada kota besar dan banyak raksasa di sana. Namun, ulah Loki membuat fokus mereka teralihkan, walau itu dari jarak yang sangat jauh. Mereka pun mulai menduga hal itu ada hubungannya dengan orang yang ingin dicek oleh Luffy, sebab sebelumnya Luffy bilang akan memasuki hutan Elbaf untuk memeriksa sumber aura atau sumber auman yang dia rasakan. Ketika fokus para kru Luffy sedang teralihkan, ada raksasa yang melihat mereka. Raksasa itu pun menganggap mereka sebagai pendatang ilegal, sehingga dia meneriaki mereka sebagai penyusup dan langsung dikejar oleh banyak raksasa di sana. Seperti yang kita tahu, orang luar yang masuk ke Elbaf tanpa izin akan dianggap sebagai pendatang ilegal dan harus ditangkap. Zoro dan Sanji sebenarnya siap untuk bertarung, tapi Usopp memohon agar mereka tidak melakukannya. Usopp tak mau kerajaan Elbaf menjadi musuh bajak laut topi jerami, karena Elbaf adalah tanah impian
kejadian dari Usopp sejak lama. Maka mereka pun sekedar lari untuk menghindari para raksasa itu. Tapi karena jumlah raksasa yang mengejar mereka semakin banyak dan keadaan pun semakin kacau, para kru Luffy itu terpisah-pisah satu sama lain. Sementara itu, para raksasa juga bertanya-tanya mengapa terjadi guncangan di pohon Yggdrasil. Beberapa menganggap itu hanya gempa bumi atau fenomena alam yang sangat kuat, tapi ada pula yang menyadari bahwa jangan-jangan guncangan itu akibat Loki yang telah terbebas. Beralih ke kelompok Robin, mereka yang masih bersama dengan bajak laut Giant Warrior sudah berada di pantai Pulau Elbaf. Di sana mereka terkejut karena melihat pohon Yggdrasil yang sedang berguncang. Franky dan Brook bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Salah satu kru bajak laut Giant Warrior pun tampak pucat dan dengan panik dia berkata, sepertinya Loki telah terlepas. Para kru lain terkejut karena mereka tahu hal yang sangat buruk akan terjadi saat sang pangeran itu terlepas dari rantai. Para raksasa pun meminta maaf kepada kru Luffy karena mereka baru saja datang ke Elbaf tapi sudah ada masalah. Namun Franky tersenyum lalu berkata bahwa rasanya kemanapun mereka pergi memang akan selalu ada masalah sehingga hal seperti ini sudah biasa terjadi. Setelah itu, istana kerajaan Elbaf mulai disorot. Orang-orang di sana juga bisa merasakan bahwa Loki sudah terlepas dari rantai. Para raksasa di sana pun mengambil trompet dan pergi ke berbagai sisi luar istana, lalu mulai meniup trompet-trompet besar itu. Suara dari trompet tersebut adalah tanda bahwa ada bahaya besar yang terjadi di Pulau Elbaf. Para prajurit kerajaan pun langsung mengambil senjata masing-masing dan dengan cepat bergegas menuju ke tempat di mana Loki berada. Kita pun bisa melihat pemandangan yang sangat epik, di mana ada panel-panel yang memperlihatkan para raksasa terkuat di seluruh Elbaf mendengar suara trompet itu, sehingga mereka semua pun langsung segera bergerak pergi. Para raksasa terkuat di sana memiliki penampilan yang sangat menarik dan unik. Mereka harus bertindak untuk menghentikan Pangeran Loki. Hajrudin juga diperlihatkan. Dia mendengar suara trompet dan segera berlari ke arah hutan Elbaf. Hajrudin berkata dia akan memakai kekuatan barunya untuk menghentikan Loki. Belum jelas memang apa yang dimaksud dari kekuatan baru yang dia ucapkan, tapi ada indikasi bahwa yang dimaksud oleh Hajrudin adalah buah iblis. Sepertinya dalam beberapa waktu belakangan ini dia telah mengonsumsi suatu buah iblis tertentu. Sejak di kerajaan Dressrosa tempo hari, Hajrudin memang mengincar buah iblis agar bisa menjadi lebih kuat. Di turnamen Colosseum Dressrosa, dia gagal mendapatkan Merah-Merah Nomi karena yang berhasil mendapatkannya adalah Sabo. Nah, setelah dari Dressrosa itu, Hajrudin masih terus mencari buah iblis yang cocok untuknya dan kini dia telah mendapatkan dan mengonsumsi buah iblis tersebut. Cukup penasaran juga buah iblis tipe apa yang telah dia konsumsi. Kembali ke tempat Luffy dan Loki, di sana Luffy bilang bahwa kekuatan dari sang pangeran itu memang sangat mengerikan. Melihat Loki membuat dia teringat kepada para monster seperti Kaido dan Big Mom. Namun lagi-lagi Luffy menegaskan dia tidak takut sama sekali. Loki pun membenarkan hal itu karena hanya dengan melihat Luffy saja sudah membuat Loki paham bahwa Luffy adalah orang yang tidak mengenal rasa takut. Menurut Loki, Luffy mengingatkannya kepada seorang manusia dari luar bertahun-tahun yang lalu. Maksud Loki mungkin adalah Shanks karena bertahun-tahun lalu, Shanks juga terlibat dalam penangkapan Loki. Luffy pun segera memasuki mode Gear 5 dan langsung bertransformasi menjadi wujud raksasa. Loki akhirnya bisa melihat wujud Dewa Matahari Nika melalui Gear 5 Luffy. Di sana Loki bilang rupanya memang benar Luffy terlihat sangat mirip dengan Dewa Matahari. Sambil tersenyum seram, Loki berkata maka dia harus segera menghabisi Luffy saat ini juga, karena di dunia ini tidak boleh ada dua matahari. Loki ingin menjadi satu-satunya Dewa Matahari yang ada di dunia ini. Terungkap bahwa ternyata buah iblis Loki memang benar matahari, namun bukan Dewa Matahari, melainkan Logia Matahari. Ini berbeda dengan kekuatan milik Luffy, karena kekuatan Luffy adalah Dewa Nika yang dijuluki sebagai Dewa Matahari, sedangkan Loki, dia benar-benar perwujudan dari matahari itu dan termasuk dalam unsur Logia. Ini hampir mirip dengan Logia Merah-Merah Nomi, namun Logia Matahari Loki lebih terfokus pada tingkatan panas. Selain itu, Loki juga bisa menggunakan 3 jenis haki dengan sangat baik, sehingga dia segera melancarkan tinju berlapis Bushoku Haki dan Hoshoku Haki kepada Luffy. Tak mau kalah, Luffy pun segera memakai suatu teknik pukulan baru yang juga dilapisi Bushoku dan Hoshoku Haki. Maka tinju dari dua orang itu pun saling beradu di sana. Karena sama-sama mengalirinya dengan Hoshoku Haki yang kuat, maka bentrokan dari tinju mereka pun tidak saling kena secara langsung. Mirip seperti bentrokan Roger dan Shirohige dalam Kilas Balik Kozuki Ode. Bentrokan haki Luffy dan Loki pun menghasilkan dampak yang sangat luar biasa, sehingga pohon-pohon besar di hutan Elbaf berguncang dan serigala-serigala raksasa yang ada di sana pun banyak yang tumbang.
terbang. Setelah adu pukulan haki itu, Loki pun mulai menggunakan kemampuan buah iblisnya. Tiba-tiba tangannya menyala dengan sangat terang, seperti dilapisi dengan cahaya matahari. Lalu dia menciptakan semacam matahari kecil yang diarahkan kepada Luffy. Tanpa diduga, Luffy malah memakan serangan matahari itu. Sama seperti saat di Pulau Egghead, Luffy pernah memakan serangan cahaya dari Kizaru. Loki yang melihat hal itu pun langsung menjadi kaget. Bisa-bisanya serangan matahari dari Loki malah dimakan oleh Luffy. Luffy pun berkata, jadi ternyata benar, Loki itu memiliki kekuatan matahari, tapi Luffy juga bisa melakukan hal yang sama. Seperti yang kita tahu, salah satu kekuatan Dewa Matahari Nika adalah imajinasi. Luffy pun mulai menggunakan imajinasinya untuk melakukan hal yang sama seperti Loki. Dia juga menciptakan matahari kecil yang langsung dilancarkan kepada Loki. Loki pun kaget saat melihat Luffy menggunakan jurus yang sama dengannya. Loki pun kemudian menahan serangan itu sekuat tenaga. Di sini bisa kita lihat kekuatan Luffy masih unggul, yang mana berarti buah iblis Hito-Hitonomi model Nika masih lebih kuat dibanding buah iblis Logia Matahari milik Loki. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.